Kali ini kita membahas tentang lagu Aisyah. Inilah tanggapan lirik lagu Aisyah. Inilah tanggapan Ustadz Abdul Somad tentang lirik lagu Aisyah, istri Rasulullah. Mari kita dengarkan dan mari kita simak videonya biar kita tidak salah paham. Mari kita dengarkan. Inilah tanggapan Ustadz Abdul Somad. Mari kita dengarkan sama-sama. Simak dengan teliti dan baik biar kita tidak salah paham. Mari kita dengarkan. Dari Dodi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tanggapan Ustaz atas lirik lagu Aisyah? Macam mana lirik lagu Aisyah? Saya tak mengikuti. Kita cari dulu ya, lirik lagu Aisyah. Lirik lagu Aisyah. Lirik lagu Aisyah. Mulia indah tak pula. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Aisyah itu ibu saya. Yang mengatakan Aisyah itu ibu saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Muhammad SAW itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu saya. Lalu kemudian keponakan saya yang perempuan, anak adik saya, bertanya tentang neneknya. Dia masih gadis, masih umur belasan tahun. Maka saya ceritakan, Aisyah itu pipinya merah, kemudian mesranya dia dengan, karena begitulah bahasa milenial. Lalu kemudian cerita saya tentang neneknya ke cucu yang generasi milenial ini didengar oleh kakak ibu saya. Cerita saya ke cucu ini didengar, mendengar cerita itu, kamu gak sopan, masa emakmu kamu sifati seperti itu. Bahasa yang saya pilih waktu itu sebenarnya untuk ponakan saya, yang milenial itu, yang masih muda belia itu. Tapi didengar oleh orang tua, dia katakan gak layak, itu bahasa ke ibumu gak cocok, gak sesuai seperti itu. Kedua-duanya sayang. Saya sayang ke keponakan saya, maka saya pakai bahasa yang saya pilih, itulah yang sesuai untuk milenial. Saking sayangnya saya tidak mau cucunya ini lupa pada neneknya. Tapi juga abang ibu saya sangat sayang kepada adiknya. Dia tidak ingin kami menjadi anak yang kurang ajar, sehingga menyifati suatu sifat yang tak layak untuk ibu kami. Begitulah orang kalau sudah terlalu sayang. Oleh sebab itu jangan lupa, ketika pilihlah kata-kata. Alhamdulillah beberapa hari ini kan sudah ada syair yang baru. Tidak lagi menyebut Aisyah saja. Oh Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, oh Sayyidah Aisyah. Jadi sudah ada perbaikan syair. Walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin. Kalaulah manusia ini tidak saling amar ma'ruf nahi mungkar, saya yakin dan percaya kritik-kritik itu tidak menjatuhkan, tapi menyelamatkan kita semua. Maka bagi insan seni jangan pernah berhenti, teruslah berkarya. Kenalkan Fatimah, kenalkan Sayyidina Al-Hasan, kenalkan Sayyidina Al-Husain, kenalkan Sofiyah, kenalkan Ummu Kulthum, kenalkan Zainab. Dengan bahasa yang indah, pilihlah kata-kata, karena kalau tidak kita kenalkan, maka nanti mereka ini akan hilang dari anak cucu kita. Dengan bahasa mereka, dengan bahasa seni, dengan bahasa lagu, bilisani qaumi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Fahrul Razi, Ustadz, apakah Dajjal akan menghasut manusia sampai memasuki rumah-rumah manusia, atau hanya yang berkeliaran di luar rumah saja?
Dajjal masuk tidak hanya ke rumah, tidak hanya ke kamar, tapi masuk sampai ke hati. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Karena ada orang yang tidak keluar rumah tapi menyaksikan action Dajjal, terpukau dia. Datang Dajjal. Dajjal menunjuk bumi, ya ardu umbuti, wahai bumi tumbuhkan tanaman. Tanah yang kering kerontang menumbuhkan tanaman hijau. Dajjal menunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan di saat kemarau panjang. Dajjal datang kepada mayat, ya mayat qom, wahai mayat tegak berdiri. Dajjal tegak, mayat tegak berdiri. Lalu orang menyangka dia adalah Al-Masih. Ternyata dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal artinya KW, palsu. Dan sebab itu kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'alahu min nur ma bainal jumu'ataini, hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, Allah akan jaga dia sampai Jumat berikutnya. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi untuk menjaga daripada Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari Cindo. Ustadz, apa hukumnya uang yang diperoleh dari Google AdSense? Apa Google AdSense? Saya punya produk, lalu saya iklankan. Selama tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya, memakan hak orang lain, maka apapun transaksinya halal. Itulah hebatnya Islam. Islam tidak menyebut nama, tapi yang disebut substansi. Apapun namanya, YouTube, Instagram, Google, apapun nama transaksi. Di dalamnya tidak ada gharar, gambling, judi. Di dalamnya tidak ada zulm, aniaya yang makan hak orang lain. Di dalamnya tidak ada ketidakpastian, tidak ada, maka transaksi itu halal. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Dari Mai. Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam beribadah, terutama sholat, waktu agar tidak berat melaksanakannya? Pertama, berat. Lama-lama kata orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Lama-lama menjadi keperluan, hajat, kebutuhan. Kalau tak sholat macam ada yang kurang. Itu memang proses. Pertama berat, setelah itu mulai terbiasa, setelah itu menjadi kebutuhan. Berapa lama prosesnya? Bukan 10 tahun, bisa jadi 20 tahun. Dulu ada seorang ulama, dia bercerita, saya baru merasakan manisnya sholat ini berapa lama Kiai? Setelah 20 tahun. Oleh sebab itu kita belum ada apa-apa. Kita dalam proses menuju itu. Senantiasa lihat dirimu buruk, senantiasa lihat dirimu orang yang tidak taat, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah merasa diri kita udah paling khusyuk, udah paling mulia, udah paling hebat. Terakhir dari Bapak Halim, Ustadz, bagaimana sikap terbaik kita bila sedang puasa sunat, kemudian di kantor ada yang belikan kita sarapan? Famangkana, siapa yang mau membatalkan puasanya, faman sya'af an yuftir fal yuftir. Dari rumah sudah niat puasa sunat. Puasa sunat bulan Sya'ban. Lalu kemudian bertamu ke rumah orang. Ayolah puasa, ayolah silakan katanya. Faman sya'af fal yuftir, faman sya'an an yuftir fal yuftir. Siapa yang mau berbuka, batalkan. Tidak haram hukumnya karena bukan puasa Ramadan, bukan puasa qada, bukan puasa kafarat. Jadi puasa sunat kalau mau dibatalkan, ya silakan batal. Siapa yang mau meneruskannya, silakan teruskan. Itulah enaknya kalau kita ngaji, teman kita ngaji.
Kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Ketika kita katakan, saya sedang puasa, dia tidak akan paksa. Dan kalau kita juga makan, dia juga tidak akan ketawakan kita. Karena dia tahu kita punya dua pilihan. Mau makan atau lanjutkan. Andai Ustadz pada posisi saya, apa yang Ustadz lakukan? Saya sedang puasa. Lalu kemudian diajak bertamu ke rumah seseorang. Diajak makan. Apa yang saya lakukan? Saya lihat dulu apa lauknya. Kalau cuma ikan asin batal puasa, sayang lah. Eman-eman. Saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu, kalau mau lanjutkan puasa, silakan lanjutkan. Dan yang kawan yang ngajak tidak perlu tersinggung. Enaknya kawan kalau sama-sama ngaji. Tapi kalau beda, nggak ngaji, alah sombong, baru tobat kemarin, udah puasa sunnah. Jadi kalau kita sama-sama ngaji, enak. Saya berapa kali ngajak tamu buka puasa, pas lewat, dia ada puasa. Mohon maaf Ustaz, saya puasa. Oh iya, nggak apa-apa. Kemarin saya sedang puasa, bertamu ke rumah orang. Ustaz, makan soto. Aduh, saya puasa. Dia tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah sama-sama ngaji. Oleh sebab itu, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ajak ngaji. Supaya jangan lagi ada tersinggung, karena sama-sama ngaji. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Nah, itulah tanggapan lirik lagu Aisyah istri Rasulullah oleh Ustadz Abdul Somad. Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan Anda? Itulah videonya dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua biar kita tidak salah paham tentang liriknya lagu Aisyah istri Rasulullah. Itulah tanggapan Ustadz Abdul Somad. Cukup sekian videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.